Selamat pagi, sahabat Petra, Shalom, salam pirukun. Kembali kita jumpa di dalam acara Embun Pagi, Radio Petra 105,7 FM Yogyakarta. Apa kabar sahabat Petra semuanya? Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Puji Tuhan, bangun pagi dalam keadaan segar, sehat walafiat, dan Tuhan berkati dengan jiwa yang segar. Dan pagi hari ini kita akan bersama disegarkan dengan firman Tuhan, embun pagi yang sejati dari Tuhan. Saya hambanya, Pendeta Indrianto Adiatmo dari Gereja Kristen Jawa Dagen Palur Solo, untuk pelayanan komunikasi masyarakat Yakoma PGI Daerah Istimewa Yogyakarta. Puji Tuhan, kita bersama-sama akan hening sesaat sebelum kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, sungguh kami rasakan kasih setiamu ketika kami membuka mata, menyaksikan pagi baru karunia Tuhan. Kami menemukan tubuh kami dalam keadaan yang sehat selamat dalam berkat Tuhan. Kalau toh kami, sahabat Petra, ada yang menderita sakit, lemah tubuh, ataupun berbagai-bagai persoalan pergumulan hidup, Tuhan telah sertai kami. Tuhan terus memberikan dukungan kepada kami dengan kasih setiamu. Oleh karena itu Tuhan tak ada alasan untuk kami tidak bersyukur pada pagi hari ini. Tuhan, kami tak akan sanggup untuk menjemput hari baru ini dan melangkah kaki kami dalam kehidupan kami hari ini tanpa penyertaan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi pemandu langkah hidup kami hari ini. Penuntun kami melanjutkan karya kehidupan di tengah dunia karunia Tuhan ini. Kami serahkan pelayanan firman Embun Pagi Radio Petra pagi hari ini di dalam berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Gembala kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Sahabat Petra, kita akan bersama-sama membaca dari Kitab Mazmur pasal 29 dengan judul perikop Kebesaran Allah dalam Badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan memakan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api, suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian sahabat Petra pembacaan Kitab Mazmur pasal 29. Sahabat Petra, bagian dari Kitab Mazmur yang kita baca pada pagi hari ini merupakan doa dari Raja Daud ketika dari hatinya meluap kepercayaan bahwa Tuhan Allah, Yehuwah Allah adalah orang atau pihak, ya, sosok pribadi yang memiliki kuasa yang begitu besar. Di dalam ayat-ayat sebelumnya kita membaca tadi bagaimana Prabu Daud atau Raja Daud mengungkapkan suara Allah
itu penuh dengan kekuatan. Suaranya mempunyai kuasa untuk menumbangkan pohon aras, bahkan bisa menjadikan jalan di Libanon itu melompat-lompat seperti anak lembu. Kuasanya mampu untuk menyemburkan api yang menyala-nyala, dan lain-lain ungkapan yang tadi kita baca bersama. Hal ini sering disebut juga sebagai tremendum et fascinosum. Artinya apa, sahabat Petra? Bahwa karya Allah itu memang menakutkan, tetapi juga mengherankan, menggentarkan sekaligus mempesona. Ada lagu pop rohani lama ya, Allah itu heran dan besar. Ya, jadi Allah itu luar biasa, mengherankan. Ya, dia menakutkan, memang kuasanya luar biasa, tetapi sekaligus Allah itu mempesona, ya, membuat kita kagum gitu ya, sahabat Petra. Kepercayaan yang seperti itu menjadi dasar bagaimana Daud memohonkan pertolongan Yehuwa Allah untuk umat Allah. Ketika umat Allah Israel ya merasakan beban berat kehidupan dengan berbagai-bagai persoalan. Daud memohon supaya Yehuwa Allah berkenan memberikan kekuatan dan damai sejahtera bagi umat. Walaupun persoalan yang dihadapi tetap belum selesai, tetapi umat dapat memiliki kekuatan yang khusus, yang istimewa, dan pengharapan yang besar. Walaupun setiap hari masih harus menghadapi berbagai kebutuhan hidup, situasi yang membuat harus berusaha bahkan berjuang keluar dari persoalan, tetapi hati umat biarlah penuh dengan rasa damai sejahtera yang istimewa dari Yehuwa Allah itu. Bagi Daud itu sudah cukup untuk umat, supaya umat tetap bersemangat hidup untuk ikut berjuang bagi bangsanya, bagi negaranya, ikut ambil bagian di dalam karya umat Allah Israel itu. Jadi harapan Daud, umat itu tidak hanya menerima, menadahkan tangan. Ungkapan saya mengatakan credo lumaing asto, ya, menadahkan tangan seperti maaf seorang pengemis, ya. Nah, dengan demikian umat akan semakin dewasa ketika walaupun masih harus bergumul dengan persoalan-persoalan hidup, dengan kebutuhan hidup, bahkan dengan penderitaan hidup, tetapi umat akan memiliki sikap yang dewasa secara iman di hadapan Tuhan Allahnya. Nah, sahabat Petra, bagaimana dengan saya dan saudara? Kalau kita memohon kepada Tuhan, memang sering Tuhan tidak begitu saja mengeluarkan kita dari persoalan hidup dan menolong kita mengatasi segala pergumulan hidup. Apalagi jika ada kebutuhan-kebutuhan, semisal kebutuhan material, ya, tidak serta-merta Tuhan menjatuhkan uang dari langit. Kita masih berhadapan dengan persoalan-persoalan hidup. Walaupun kita adalah umat Allah, walaupun kita adalah umat tebusan Tuhan Yesus Kristus, hidup kita tidak serba enak, serba mulus seperti jalan tol kita berjalan. Ya, jalan tol pun kita harus membayar. Ya. Nah, saudaraku, hidup orang percaya disertai juga dengan pergumulan-pergumulan hidup, persoalan, kebutuhan hidup, bahkan ancaman, bahaya, penyakit, dan lain sebagainya. Tapi ingat bahwa Tuhan mampu memberikan kekuatan dan damai sejahtera yang istimewa kepada setiap orang percaya untuk menghadapi keadaan, menghadapi realitas hidup, menghadapi berbagai-bagai beban kehidupan, bahkan penderitaan hidup ini. Ini kiranya menjadikan kita bukan umat Tuhan, orang percaya, ya, yang membabi buta dalam kepercayaan, yang tidak realistis menghadapi kenyataan-kenyataan hidup, tetapi juga tidak kehilangan iman
bahwa Allah kita adalah Allah yang menyertai kita. Sang Immanuel Yesus Kristus selalu menyertai kita. Roh Kudusnya selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dan di dalam perjuangan hidup inilah, di tengah pergumulan hidup inilah, kemudian kita belajar nilai-nilai keutamaan orang Kristen, nilai-nilai keutamaan secara rohani bagaimana orang percaya menghadapi hidup di dunia ini. Terlebih ketika kita menyadari akan tugas-tugas panggilan Tuhan untuk mewartakan Injilnya, untuk melaksanakan tugas-tugas panggilannya di tengah dunia. Kita akan menghadapi tantangan, persoalan, tantangan, kesulitan, bahkan ancaman, bahaya, penderitaan, dan sebagainya. Mari kita bersama lebih belajar tentang kesabaran, tentang ketekunan, tentang rasa tangguh dan teguh dalam iman. Dan di sanalah kita menjadi pengikut-pengikut Kristus yang meneladan Kristus menghadapi konsekuensi dari tugas panggilan Bapanya. Berkarya keselamatan, siap menderita, tetapi akhirnya menang di atas semua penderitaan, di atas semua beban salib yang dipikulnya dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Mari, sahabat Petra, hadapi kehidupan hari ini, hadapi realitas hidup kita, baik pribadi maupun keluarga, dengan berbagai-bagai persoalan. Tentang tetap yakin percaya, Allah beserta kita. Dan seperti ungkapan Daud tadi, Allah kita adalah Allah yang perkasa, yang luar biasa kuasanya, yang mengatasi segala situasi dan kondisi kehidupan kita. Selamat melangkahkan kaki hari ini dengan semangat iman, dengan keyakinan iman, tanpa kehilangan sukacita dan damai sejahtera yang sejati dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita, dan kita akan berdoa bersama. Mari sahabat Petra, ambil waktu hening, lihat kembali diri kita sebagai orang percaya kepada Allah, dan renungkan Allah kita adalah Allah yang perkasa, yang memampukan kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan. Tuhan menyertai kita. Mari renungkan segala persoalan, kebutuhan hidup, kesulitan, bahkan penderitaan hidup. Serahkan di hadapannya. Ingat, Tuhan sanggup memberikan kekuatan kepada kita untuk menjadi pemenang kehidupan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur atas kasih setiamu untuk boleh menyertai kehidupan kami, untuk boleh menuntun kami di dalam melangkahkan kaki kami, bahkan di tengah-tengah kesulitan hidup, pergumulan hidup. Juga ketika kami goyah, Engkau meneguhkan iman kami. Ketika kami merasa lemah, Engkau menguatkan kami. Terima kasih atas kuat kuasa-Mu, berkat penyertaan-Mu, sehingga kami boleh melanjutkan kehidupan ini. Dengan yakin percaya bahwa Engkau beserta kami, Engkau memberkati kami, sehingga masa depan kami tidaklah suram, melainkan masa depan penuh harapan di dalam Engkau. Kami serahkan Tuhan, hidup sahabat Petra satu persatu, maupun bersama dengan keluarga, dengan berbagai kebutuhan, persoalan hidup, dengan berbagai tugas tanggung jawab kehidupan hari ini di dalam berkat penyertaan-Mu. Berkati sahabat Petra yang masih belajar, studi, maupun yang bekerja, Tuhan sertai dan berkati, sehingga sukses di dalam belajarnya, sukses di dalam pekerjaannya, mendapatkan berkat dari Tuhan. Bagi sahabat Petra yang sudah purna tugas, yang mengerjakan kegiatan-kegiatan sehari-hari di rumah, demikian pula yang rajin atau mengisi waktunya dengan pelayanan, baik bagi jemaat Tuhan maupun masyarakat, sertai dan berkati Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hidup kami sungguh bermakna, hidup kami sungguh
mendatangkan damai sejahtera di hati kami oleh karena berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kekuatan yang daripada Tuhan Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa bagi kami semua orang percaya. Kami menyerahkan juga Radio Petra di dalam berkat penyertaan-Mu, terus sertai di dalam pelayanannya bagi jemaat-jemaat Tuhan, maupun bagi masyarakat luas, masyarakat Jogja, masyarakat di bumi Nusantara, bahkan di belahan bumi manapun. Radio Petra boleh menyuarakan suara perdamaian, suara cinta kasih Allah. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, syukur kami kepadamu yang kami panjatkan di dalam keyakinan kami kepada Allah yang beserta kami, Sang Immanuel, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat Petra, embun pagi Radio Petra hari ini. Bukankah Tuhan memberkati kita? Amin. Selamat berkarya bagi yang bekerja, selamat belajar sebagai sahabat Petra yang masih sekolah ataupun kuliah. Selamat mengisi kehidupan semua sahabat Petra di dalam kehidupan masing-masing. Tuhan menyertai. Shalom.